Saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali. Saya akan melanjutkan untuk sesi yang kedua. Sesi pertama saya membahas tentang 4 hukum Allah, tetapi sesi kedua saya akan membahas tentang pengertian kutuk, jenis-jenis kutuk, dan tujuan dari kutuk tersebut. Nah, apa itu kutuk? Menurut Kamus Merriam-Webster edisi 9495, pengertian kutuk adalah suatu doa atau permohonan untuk mencelakakan atau menciderai orang lain. Kutuk juga merupakan suatu penyebab dari kecelakaan besar atau malapetaka. Terus kalau kita kata kerjanya menggunakan kata mengutuk. Mengutuk adalah mengucapkan kata-kata angkara, kata-kata marah, kata-kata penuh emosi, kata-kata penuh kebencian, kemudian mengucapkan kata-kata penuh kutukan. Contohnya, kita berkata kepada orang lain, Anda tidak akan diberkati, Anda tidak akan sukses, Anda akan selalu gagal, Anda akan jatuh lagi. Itu kata-kata di mana kita mengutuk. Kata-kata mengutuk orang lain dengan tujuan membuat orang itu celaka. Kemudian, mengutuk adalah menggunakan kekuatan supranatural untuk mengirimkan suatu malapetaka terhadap orang lain. Jadi menggunakan kekuatan supranatural seperti menggunakan guna-guna. Karena tidak senang pada orang lain, karena sakit hati dengan orang lain, karena benci dengan orang lain, kemudian menggunakan kekuatan supranatural mengirimkan kepada orang itu sehingga orang lain itu mengalami kecelakaan atau mengalami musibah. Nah, kemudian bahkan membenci dengan amat sangat. Membenci dengan amat sangat merupakan sama padanannya dengan mengutuk. Jadi hati-hati kalau kita tidak mengampuni, hati-hati kalau kita punya dendam kepahitan, hati-hati kalau kita punya dendam kesumat, sakit hati yang belum dibereskan, bahkan kita membenci orang lain dengan sangat, itu sudah masuk dalam kategori mengutuk. Bahkan akhirnya bisa mengeluarkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang menyerang orang lain. Bahkan juga untuk merundung seseorang, orang lain itu dengan malapetaka. Misalnya kita membuat status di media sosial, kata-kata negatif. Kata-kata itu akan mempengaruhi orang lain. Kata-kata itu akan merusak orang lain. Firman Tuhan katakan, setiap perkataan yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan. Baik kata-kata yang langsung kita ucapkan, Bapak Ibu juga hati-hati kata-kata yang kita ucapkan lewat media sosial. Itu akan dipertanggungjawabkan. Karena tidak semua kata-kata itu adalah kata-kata yang baik. Makanya lebih baik tidak berkata-kata banyak, tetapi kita tidak berbuat dosa. Artinya gini, lebih baik sedikit berkata-kata daripada banyak berkata-kata, tapi dalam perkataan itu banyak kita mengucapkan hal-hal yang salah, hal-hal yang negatif, hal-hal yang berdosa. Kemudian, kalau kita baca dalam Zakaria 5 ayat 1-4, kutuk yang mewakili hukum Allah itu sendirilah yang menjelajah tanah, melihat para pendosa dan membinasakan mereka. Kutuk itu menjadi nyata bahaya bagi orang tuli, sama seperti batu sandungan menjadi bahaya bagi orang buta. Artinya begini Bapak Ibu, ketika orang melihat bahwa ketika dia mengalami kutukan dari orang lain, maka dia tidak sadar bahwa ada suatu batu sandungan di depannya, dan suatu waktu dia akan jatuh. Kenapa? Karena dilepaskan dari perkataan orang lain, dilepaskan dari kutukan dari orang lain. Nah, kemudian saya mau bahas tentang jenis-jenis kutuk. Ada 3 jenis kutuk. Yang pertama, kutuk yang berasal dari Tuhan, kutuk yang berasal dari setan atau pengikutnya dengan hak yang sah untuk mengutuk. Dan yang ketiga adalah kutuk yang berasal dari setan atau pengikutnya tanpa hak yang sah untuk mengutuk. Yang pertama, kenapa kutuk dari Tuhan? Kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, kalau kita tidak taat kepada hukum Tuhan, sebenarnya kutuk itu akan datang kepada kita.
Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 berbicara berkat. Tapi ayat berikutnya berbicara tentang kutuk. Kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukannya, maka kutuk ini akan datang. Nah, kutuk ini akan datang kepada kita, kepada orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Sebenarnya berbicara tentang teguran agar manusia kembali kepada Tuhan. Kemudian kutuk yang berasal dari setan atau pengikutnya ini melibatkan roh jahat, melibatkan kuasa-kuasa kegelapan. Pada saat kutuk dikirimkan kepada seorang, artinya roh jahat tersebut dikirimkan kepada orang lain. Makanya hati-hati Bapak Ibu ketika kita berdoa, Tuhan biarkan malapetaka itu datang sama orang itu. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu doa yang berisi kutukan. Atau kita berdoa, Tuhan orang itu sudah menggunai saya, biar guna-guna ini juga balik kepada dia. Berarti doa itu sebenarnya kita sama jahatnya dengan orang yang telah mengguna-gunai kita. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Kemudian apa itu tujuan dari kutuk? Ada dua. Tujuan dari kutuk ada dua. Yang pertama, kutuk yang dikirim oleh setan dan pengikutnya selalu bertujuan untuk mencelakakan, menghilangkan, menghancurkan, dan menyebabkan kematian. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Yang kedua, kutuk yang dikirim oleh Tuhan bertujuan untuk memperoleh perhatian dari orang tersebut dan menyebabkan dia berbalik dari jalannya yang jahat, kembali kepada Tuhan dan memurnikan hidupnya. Jadi ketika seseorang meresponi teguran Tuhan, dia akan kembali, maka hidupnya tidak akan menuju kepada kebinasaan. Dia akan kembali kepada Tuhan dan dia menerima hidup dan keselamatan. Jadi Bapak Ibu, itulah pengertian kutuk, jenis-jenis kutuk, dan tujuan dari kutuk. Di episode berikutnya nanti saya akan bahas secara terperinci, Bapak Ibu, apa saja sih yang sering terjadi yang kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya kutuk sedang mengganggu hidup kita, sedang menjatuhkan kita. Mari Bapak Ibu ikuti episode berikutnya di seri berikutnya. Untuk seri ini yang saya bahas adalah pengertian kutuk, jenis kutuk, dan tujuan dari kutuk. Ayo terus ikuti, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan memberkati.